Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat, semangat selalu. Kembali kita akan belajar ilmu sejati pada hari Kamis, tanggal 10 Juni tahun 2021, hari biasa pekan ke-10. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami mohon curailah kami Roh Kudus, agar dapat melihat siapakah Engkau sebenarnya. Semoga cahayamu menyinari hidup kami, dan semoga cinta kasih dan kebebasan semakin berkembang dengan suburnya di tengah-tengah kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus memberikan petunjuk kepada para pendengarnya, para orang-orang yang percaya kepadanya, untuk memiliki sikap hidup keagamaan yang lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, yang mereka lakukan seringkali hanya sampai pada tahap menaati peraturan, bukan sampai kepada kemerdekaan jiwa, pemahaman spiritual, dan ketaatan kepada Tuhan dengan berbuat baik terhadap sesama. Dengan jelas Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kalau kita beribadah, jangan hanya menaati aturan-aturan yang terlihat dalam ritual ataupun dalam aturan keagamaan yang tampaknya memang harus kita ikuti satu persatu secara detail, tetapi Tuhan Yesus mengajak untuk lebih dalam mengerti, memahami pesan utama dari agama itu, yakni demi keselamatan sesama. Maka saudara-saudariku, marilah di dalam hidup beragama kita tidak hanya berhenti di dalam rumah ibadah, tetapi juga mewujud di dalam bagaimana kita berjuang untuk keselamatan, kebahagiaan sesama, siapapun itu, dengan latar belakang agama apapun itu. Karena memang itulah perintah yang utama yang diberikan Tuhan Yesus agar kita selamat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan banyak segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk taat setia kepada Kristus senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.